Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wa para muslimin kang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, diterima kula lan panjenengan saged mempalkan aula niki majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kempal kula lan panjenengan niki saestu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan jadi simpul bahwa kita akan disatukan, dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dapat terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para wali murid, para wali santri, kakak hormati. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Ridwan selaku MC, bahwa pengajian rutin Ahad Waqi yang seharusnya dilaksanakan tanggal 8 Desember, karena 8 Desember yang lalu sesarana kali lari-lari di ujian, terus akhirnya digeser ke Sabtu Kliwon. Sabtu Pahit atau Kliwon tadi? Sabtu Pahit. Insya Allah mungkin untuk pertemuan selanjutnya kembali ke Ahad Waqi. Jadi dengan harapan jadi tetap kita lakukan, mungkin harus ini sampai mesti bosan ini setiap saat sepasaran ini sakit kita lampaui sebagai bagian dari ikhtiar pulangan panjenengan. Mungkin putra putri panjenengan peserta didik santri-santri yang belajar di Yayasan Qalbiyah Hasyim ini saestu diberikan kemudahan dan mendapatkan ilmu yang manfaat serta sukses masa depannya di dunia dan akhirat. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini boten kata yang kula sampaikan. Amargi memiliki para wali murid diarahkan ke acara unit masing-masing, maka ini melanjutkan ngaji kita, yaitu Adabul Alim wal Muta'allim. Kemarin kita sampai pada penjelasan tentang hadis riwayat Sayyidah Aisyah yang dikutip oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, yang kita masuk penjelasan poin yang ketiga. Hadis ini pun dimenika faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul waladi ala walidihi an yuhsina asmahu wa yuhsina murdi'ahu wa yuhsina adabahu. Kalau ini ingkang sampun rawuh ketika pengajian Ahad Waqi bulan yang lalu, karena ini insya Allah sampun pertemuan sing sekala ini. Maka mungkin yang memungkinkan sampai derek di pertemuan-pertemuan berikutnya, sehingga nanti keterangannya insya Allah nyambung. Jadi kalau masuk pembahasan, kita masuk pembahasan yang ketiga, jadi menikah tugas orang tua. Kewajiban orang tua yang harus ditunaikan sebagai hak bagi anak niku yang ketiga adalah yuhsina adabam. Apa niku? Yaitu memperbagus akhlaknya, memperbagus attitude-nya, memperbagus etikanya. Ini dulu pernah kita bahas. Terus kalau kula lan panjenengan niki menitipkan putra putri kula sedaya, panjenengan sedaya termasuk
dan satu lembaga pendidikan niku bukan berarti kemudian lepas wis pokoknya wis tak sekolahno wis tak pondokno urusane pengasuh, urusane para guru, boten. Tapi orang tua tetap kewajibannya an yuhsina adabahu. Niku termasuk mondokaken lari niku dalam rangka berusaha untuk memperbagus akhlaknya. Milih sekolahan dan lari niku dalam rangka memperbagus akhlaknya. Bon, saat ini ngeten. Saat ini lho, tiang sepak pundi sing boten marem atine nek gadah yuga gadah putra niku akale saya. Jenengan nek mirsani putra putri panjenengan ngaji ya. Niku nang ati apa ora rasane. Niku yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan qurrata a'yun. Qurrata a'yun apa? Menyejukkan pandangan hati yang itu dimulai dari pandangan zahir lalu meresap ke hati. Niku doa, rangkaian doa yang ada dalam surah Al-Furqan. Niku doa yang dipanjatkan oleh ibadur rahman. Ayatnya ngeten. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, hablana min azwajina, anugerahkanlah kepada kami min azwajina di antara pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina dan keturunan-keturunan kami. Napa? Qurrata a'yun. Lah untuk membentuk qurrata a'yun itu para rawuh. Sekali lagi, ini sudah pernah kita sampaikan. Ini kembali lagi harus dimulai dari diri kita. Kula lan panjenengan boten saged nuntut pasangan, nuntut anak, tapi kita tidak mau memperbaiki diri. Karena yuhsina adabahu itu dimulai dari diri kita, kemudian dicontoh oleh anak-anak. Dan terus yang sepah ini memang perjuangan. Wonten sing bagi ngeten. Nek cilik pas lahir sampai usia 6 tahun, 7 tahun itu sing kesel itu fisik. Pas lahir itu bengi kadang-kadang melekah. Nggih. Bapaknya wonten jadwal, malah jadwalnya mundur dan seterusnya. Niku pun mboten dibahas dawa-dawa lagi. Ini contoh mawon. Ibuke napa malih melekah. Nggih. Manten-manten njaluk napa nyuwun terno nang jeding. Ora tekun durung iso cawik dhewe dan seterusnya. Niku memang fisik. Maka usia 7 tahun sampai 14 tahun niku mulai kadang kesel hati. Nah ini lek gak iso njogoni bahaya. Anak segini itu masa-masa meniru. Kadang niku nggih ono sing pas enak, padahal niku nang ati marem. Tapi kadang-kadang ono ya Allah, iki dikandani kok ngene. Niku nang atiku kesel, tapi tetep wong tua mboten langsung ndonga elek. Lah di usia ini, bahkan nanti setelah 14 tahun, niku mulai kesel, mulai perjuangan. Niku tidak hanya urusan hati, tapi ditambah pikiran. Nah, mulai mikir, mulai sekolah pondok anak mikir, biaya sak mental, digolekno dan seterusnya. Terus, memang jadi orang tua itu begitu. Tapi jadi pun khawatir. Dawe Gus Bahar kan ya. Kita itu mengeluarkan apa yang menjadi kewajiban kita untuk kebutuhan anak-anak kita, pendidikan mereka. Itu sesungguhnya investasi yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka inilah yang akan menjaga kalimatillah untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Ini jadi apa jenengan? Kula panjenengan kan boten sak lawase urip di dunya. Tapi apa yang kita keluarkan untuk anak-anak kita, nanti dia tumbuh menjadi pribadi yang baik, kemudian bisa menebarkan manfaat, kita dapat kiriman. Itu kan investasi yang luar biasa.
Makanya mugi-mugi panjenengan sedaya niki rezekine dilancarkan, rezekine digampangkan, rizqan wasi'an halalan thayyiban. Syaratnya menungso niku siji, mboten asal putus asa lho. Menungso niku kudu optimis, harus husnudzon dumateng Gusti Allah. Kadang memang hidup itu tidak bisa dikalkulasi secara matematis, sakau itu mboten sakau. Bayaran sakmini, nyekolah luar kaya bayar SPP sakmini, iki sakmini. Niku lek kalkulasi itu kadang-kadang koyo gak cukup kebutuhan harian. Tapi insya Allah, lek jenengan nyedek ten pangeran, sekaligus ada ikhtiar zahir yang konkret. Insya Allah min haitsu la yahtasib. Itulah yang kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kembali ke yuhsina adabahu. Memilihkan putra putri kita lingkungan yang baik, ya, sekolah yang baik, itu bagian dari yuhsina adabahu. Tapi tetap kita tidak berlepas diri. Berlepas diri maksudnya wis bakal wis pokoke tak pasarno total, mboten saged. Tetap kita punya koneksi yang kuat dumateng Gusti Allah. Makanya landasannya ini nopo, cek lare saged yuhsina adabahu, kembali lagi landasannya ilmu. Jenengan nek bersani tugas Nabi itu teng surah disebut di dalam surah Al-Jumu'ah. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang ini kemudian tugas ini dilanjutkan oleh para kiai, para ulama, para asatidz, termasuk guru-guru kita, termasuk orang tua itu harus menjalankan misi ini. Ini misi kenabian. Kenapa nih? Yang kalau garis bawah yang akhirnya, wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Para ahli tafsir, para ulama niku menjelaskan wa yu'allimuhumul kitab niku al-kitab. Kitab niku di situ Al-Qur'an. Artinya apa? Aturan-aturan secara syariat itu juga harus diajarkan. Atau kalau kita lanjut secara kita kembangkan lagi secara luas, kitab suci Al-Quran itu isinya tidak hanya aturan hukum, ada aturan-aturan yang lain, ada kisah. Lah kisah-kisah itu bagaimana kita bisa memetik hikmah dari kisah yang terbidat di dalam Al-Quran. Terus lanjutannya apa? Wal hikmah. Lah hikmah ini nanti akan menghasilkan yuhsina adabahu. Saat ini kita level pertama dulu. Kembali. Level pertama itu mengajarkan Alkitab, itu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu secara zahir. Ada yang formal, ada yang informal, ada yang non formal. Di samping yang formal ada pondok pesantren, lalu ada mungkin ikut madi, ikut PPI. Ini semuanya dalam rangka wa yu'allimuhumul kitab. Kan? Inilah yang pertama ini harus kita penuhi syaratnya. Dulu saya kasih sanawiyah, ini ngaji ini terkenal sekali, ngaji kitab Al-Alan. Al-Alan analul ilma illa bisihati. Sa'udika an majmu'iha dibayar. Pertama nomor zakatin wa hirsin. Loro ini. Zakat itu memang makna aslinya cerdas. Cuman yang dimaksud cerdas di sini ini harus disyarai. Nanti kalau dianggap cerdas hanya cerdas IQ, nanti orang-orang yang tidak cerdas, oh gak iso wes, gak iso menuntut ilmu, gak memenuhi syarat cerdas. Betul. Ini maksudnya zakat nih. Yang cerdas itu bentuknya macam-macam kecerdasan. Ada yang memang kecerdasan itu bawaan secara gen. Diurut apa titik gampang nyantong, gampang iling, tahu cepet. Cuman kadang-kadang betul sedoyo. Wong cerdasnya itu kekurangannya kadang rotok males ngeremehno, gampang kok disik biasain, tapi betul sedoyo. Tapi zakat ini bisa termasuk uang yang nanti disupport dengan hirsin. Hirsin itu apa? Hirsin punya kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat
dari siapa? Dari yang melakukan, santri atau murid, tapi harus didorong oleh orang tua. Niku lari nek gak pakai cerdas, tapi utun no, sergep tekun. Niku insya Allah titik nanti akan jadi. Makanya pepatah Arabnya mengatakan manjada wajada. Idza sadaqal azmu wa dhahasabi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan dari hasil kesungguhannya. Niku wonten firman Allah yang menjamin niku. Napa? Akhir surah Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang sungguh-sungguh di jalan kami. Niki di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ayat ini turun sebelum perintah makna jihad itu diartikan perang secara fisik. Jadi ini jihadnya umum, bukan hanya jihad yang di medan perang. Pokoknya sungguh-sungguh di jalan Allah. Allah akan memberikan dan membuka jalan-jalan yang tidak kita sangka-sangka. Dan sesungguhnya Allah senantiasa betul-betul bersama orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Oke, kembali ke tadi. Yang kedua, wahirsin ini bisa mensupport zakain. Niki lebih dominan yang bersangkutan. Yang kedua, yang ketiga dan keempat, wastibari wa bulgotin. Niki anake kalian yang sepai. Istibar niku dari sobaro, kemudian mengikuti wazan ista'ala, istabaro jadi istobaro. Berarti yang harus istibar ini sinten? Larene nggih. Sinau niku nek gak kuat niku dikon ngapal nang ini wis ngelu, dikon ini gak gelem. Niku nanti akan menyesal di masa yang akan datang. Itulah yang kata Imam Syafi'i, man lam yadzull ta'allum sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayati. Sing gak gelem ngicipi sorone golek ilmu di nom-nomane, engko tuweke ngalami tibake dadi wong gak pati iso gak enak. Nah ini kata Imam Syafi'i. Wasibarin, orang tuanya juga harus istibar. Lah istibar ini apa? Ini wow, dongakno anak, mirakati anak ini butuh kesabaran. Golekno bondo damel nyukupi anak ten pondok. Mulai bayar SPP syahriahnya, nyangoni larine kayak golek ilmu niku butuh kesabaran. Makanya dilanjutkan yang keempat, wabul qoti. Sabar kemudian mendapatkan bulghah itu apa? Bulghah itu ada biaya ono sanuni. Soalnya golek ilmu. Tapi ingat, panjenengan nyambut damel, nggih, madosaken damel putra-putri panjenengan niku ganjarane gak karu-karuan. Dadi mboten usah dihitung secara saklek, itu tak kabeh dhuwit gawe nyekolahno arek, gawe mondokno arek. Niku oleh Allah sudah disiapkan pahala yang luar biasa. Dan insya Allah makin dia akan memetik hasilnya ketika di masa yang akan datang. Baru kemudian wasuhbati ustadin wa tuli zaman. Ini kita kasih salah paham. Tuli zaman dikira mondoke suwi, padahal mondok suwi ya nggih sae. Tapi yang paling penting itu dari sisi kualitas. Ono arek mondok 3 tahun, tapi diisi hal-hal yang positif, mocone mempeng, sinaone mempeng, subatu ustadzinya luar biasa. Ini hasilnya bisa lebih bagus. Mondok 10 tahun, tapi dia pondok mek turu tok, tidak disebut tulu zamani. Karena yang dimaksud tulu zamani lebih pada sisi kualitas. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, maka secara ilmu berarti sudah, nanti dampaknya apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Lah yang wal hikmah inilah yang kita harapkan. Tapi nggak sudah al hikmah ini, lari itu sakit terus lari sing pinter sekaligus ngerti, pinter sekaligus bener, ngerti unggah-ungguh. Wah, ini rasanya tengah ini, masya Allah. Inilah yang disebut dengan qurrata. Inilah yang kalau dalam bahasa Al-Quran, Iqra wa rabbukal akram, ada allazi 'allama bil qalam, ada 'allamal insana ma lam ya'lam. Lah yang ma lam ya'lam ini termasuk yang menghasilkan lari yang pangerten, lari sing bener, sing akhlake apik, dan itu harus dimulai dengan ilmu. Makanya wonten ungkapan, dahulukan akhlak daripada ilmu. Jangan sampai kita salah paham. Orang itu bisa berakhlak kalau tahu ilmunya.
Contoh, dulu panjenengan boten tepang kali Pak Muni sebagai kepala MTS. Ketemu di Empong biasa di pasar gak ono. Tapi begitu tahu Pak Munir itu kepala MTS, jenengan Pak Munir monggo, muncul akhlak. Karena didahului dengan pengetahuan, tahu bahwa Pak Munir itu kepala MTS. Berarti akhlak niku harus dilandasi dengan ilmu, muncul akhlak, barulah kalau sudah ilmunya tinggi, itulah yang dikedepankan akhlaknya, bukan sok-sokan itu loh, ilmu sing akeh mboten. Itulah makna akhlak didahulukan daripada ilmu. Jadi mulai dari ilmu dulu, nanti kalau sudah tumbuh, akhlaknya baik, yang ditonjolkan akhlaknya, tapi harus dimulai dari ilmu. Itulah nanti yang akan menghasilkan wayuhsina adaba. Pramila menika para rawuh, para bapak sedaya, para ibu, dalam rangka untuk mensukseskan agar putra-putri kita ini bagian dari ikhtiar. Ada ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin. Ikhtiar batin jenengan ndongaaken, jenengan posoi, jenengan qiyamul lail ndongaaken putrani. Ikhtiar zahirnya kata termasuk tadi itu nggih, mendapatkan ilmu syarat-syaratnya nopo mawon. Kan tadi ada wastibarin wa bulghatin. Jenengan padosaken nyambut damel, terus malah nyambut damel pontang-panting gawe biayai lari. Niku semua adalah bagian dari ikhtiar-ikhtiar yang mudah-mudahan bisa mengantarkan yuhsina adabahu. Karena kalau ini sudah dicapai, inilah yang dalam bahasa Al-Quran Nabi Ibrahim itu mendapatkan anugerah wa basyarnahu bi ghulamin halim. Jadi dianugerahi putra yang halim. Halim ini kenapa? Halim niku yang bener, yang penyantun, yang ngerti unggah-ungguh, etika dan akhlaknya bagus. Itulah yang akan mengantarkan orang tua betul-betul memperoleh anak-anak yang qurrata a'yun. Kalau sudah qurrata a'yun, maka masa depannya dalam lanjutan ayat tadi waja'alna lil muttaqina imama. Niku maksudnya apa? Dia jadi teladan bagi orang-orang bertakwa. Sehingga orang-orang beriman yang lain melihat, oh iki lho contoh sing apik niki, contoh sing apik niki. Dan mudah-mudahan untuk mencapai itu semua kula panjenengan senantiasa dibimbing oleh Allah dan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cekap mekaten, pangapunten mungkin lebih 15 menit dari waktu yang sebenarnya cuman kali tadi kan tampilnya kan sudah jam 9 kira terus gitu. Saya kira betul menapa nggih? Untuk melong kerji mungkin dengan sedaya semangat terus yang sepan. Artinya semangat terus yang sepan nopo? Gak bosen-bosen ndongakno putrane, gak bosen-bosen mengusahakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa, dhahiran wa batinan. Itulah yang dibutuhkan namanya wastibar. Mungkin manfaat, mungkin barokah, mungkin putra-putri panjenengan sedaya kula lan panjenengan sedaya ini betul-betul menjadi dzurriyyatan thayyibah qurrata a'yun, sukses dunia akhirat, ilman nafi'an mubarakan di dunia wal akhirah, dan dengan sedaya diparingi kelancaran rezekinya, diparingi kesehatan sihah wal afiyah, rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah ala hadhihi as-salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ni'amahu wa yukafi mazidahu wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqulu lana biha jami'al hajat wa tuhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil sahhil 'alaina kulla 'asirin ya bashirin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fafahamna Sulaiman wa kullana atayna hukman wa 'ilman wa sakharna ma'a Daud bil jibali sabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talamidana wa tilmidatina min ahlil Qur'an wa min ahlil ilm wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa min alladhina astaghfirta min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina
ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انفعنا ما علمتنا وبما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا اللهم يا الله يسر ولا تعسر يسر لنا أمورنا كلها لا حول ولا قوة إلا بك اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل دعاءنا بسر الفاتحة.